Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Untuk materi hari ini, kita akan belajar bersama saya, Bu Eksa, yaitu kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Silakan dipersiapkan bukunya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu, nah sekarang kita akan mulai belajar ya. Ayo kita baca cerita tentang Edo dan kelincinya. Setelah selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam suatu wadah. "Ih, bau sekali, Pak," kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci sangat baik digunakan sebagai pupuk cair organik untuk tanaman, kata Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi memberikan sebagian air seni kelinci kepada Pak Eko. "Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak," kata Edo. "Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan. Kita harus dengan ikhlas dan sukarela memberikan bantuan, karena kita makhluk sosial. Artinya kita tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengalaman sila Pancasila juga loh," kata Pak Rudi. "Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Edo. Nah anak-anak, sekarang mari kita belajar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Perhatikan gambar sila berikut ini. Berikut ini adalah gambar sila yang pertama. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, saling menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Berikutnya, perhatikan gambar sila yang kedua. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, seperti mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, perhatikan gambar sila ketiga. Sila ketiga mengandung nilai persatuan, seperti menjaga persatuan dan kesatuan, menerapkan cinta tanah air, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya, perhatikan gambar sila keempat. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan, seperti mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Akhir gambar sila kelima. Sila kelima mengandung nilai keadilan, seperti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai kerja keras orang lain, dan tidak bersifat boros serta suka bekerja keras. Nah, sekarang coba kalian tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama yaitu menghormati orang lain yang sedang beribadah, merayakan hari besar agama, berdoa. Kemudian contoh sila yang kedua. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu
menolong teman yang membutuhkan bantuan, menjenguk teman yang sedang sakit, membantu orang terkena bencana alam. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu tidak bertengkar dengan teman, bergotong royong, membangun pos ronda, kerja bakti di lingkungan sekolah. Sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu melaksanakan musyawarah dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Dan yang terakhir, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, berperilaku adil, gemar menabung, suka bekerja keras. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang, tugas kalian mengerjakan buku siswa halaman 26. Sekarang, ayo kita amati peta negara Indonesia. Coba kalian perhatikan batas-batas negara Indonesia. Bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sekarang kita perhatikan bagian timur Indonesia. Batas sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, sekarang kita ke bagian selatan Indonesia yuk. Di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Singapura. Sekarang kita lihat bagian barat ya. Bagian barat Indonesia berbatasan dengan perairan yaitu Samudra Hindia. Nah, itu tadi batas-batas wilayah negara Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Anak-anak, berapa sih luas wilayah negara Indonesia? Luas wilayah negara Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. Luas ini meliputi wilayah daratan dan lautan. Kita bisa melihat luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Nah, sekarang coba kalian amati wilayah tempat tinggal kalian. Kemudian kalian membuat peta wilayah tempat tinggal kalian. Gambar dengan bagus ya. Nah, anak-anak, setelah membuat gambar, sekarang kalian membuat cerita tentang peta wilayah tempat tinggalmu. Tentukan ide pokok ceritanya dan buat cerita yang bagus ya. Kemudian kerjakan buku tugas kalian, ada di buku siswa halaman 29. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak materi ya. Di antaranya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, peta wilayah, dan menulis ide pokok cerita. Anak-anak sudah paham dengan materi Bu Iksa hari ini? Semoga kalian bisa paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.